Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Maulana from Class D 2022. Nah, pada video kali ini saya akan meresum atau meringkas mengenai terkait pembelajaran kurikulum Merdeka. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas final assignment dari Bapak Ahmad Junaidi SPD MPD. Nah, pada awal pertemuan itu kita membahas mengenai kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini ialah kurikulum sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum sebelumnya itu ada kurikulum KTSP atau kurikulum 2013. Nah, mengapa sih kurikulum Merdeka ini muncul? Nah, dikarenakan masyarakat atau teknologi ini setiap yang pergantian zaman, masyarakat ini semakin mengalami perubahan, begitu juga dengan teknologi. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, siswa pelajar akan terbantu dalam memiliki kebebasan untuk menggali potensi-potensi mereka. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada setiap pelajar untuk mengembangkan setiap potensi mereka, dan juga membantu guru dalam menciptakan keleluasan strategi pembelajaran yang sesuai dengan passion siswanya. Nah, kemudian masuk pada ada 3 ciri dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Pertama, kurikulum Merdeka ini menciptakan proses pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian penciptaan materi pembelajaran yang esensial, kemudian memberikan fleksibilitas kepada seorang pengajar dalam menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan passion setiap siswa yang diajar. Kemudian adapun struktur kurikulum Merdeka itu mencakup 3 komponen. Pertama, intrakurikuler, di mana proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian siswa akan mencapai kompetensi capaian pembelajaran atau CP. Kemudian ada ekstrakurikuler. Nah, selain siswa belajar di dalam kelas, siswa juga diberikan tambahan pembelajaran di luar kelas seperti seni, olahraga, kemudian ekstrakurikuler yang lainnya, yang dimana mendukung minat siswa dalam kekreativitasan atau dalam minat mengembangkan kompetensi pribadi mereka, yang dimana mereka menyukai pembelajaran di luar kelas. Kemudian pada poin ketiga itu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Nah, pada komponen ini siswa diberikan tugas ya. Nah, pada tugasnya itu akan berbasis proyek. Nah, pada tugas berbasis proyek itu akan memunculkan atau akan menciptakan karakter atau nilai-nilai luhur pada setiap pelajar seperti gotong royong. Mereka akan melakukan pengerjaan tugas secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lain, karena tugas proyeknya ini akan mencakup kerja kelompok, kemudian akan menciptakan kreativitas setiap pelajar karena diberikan tugas proyek, kemudian menciptakan kemandirian dalam seorang pelajar. Poin selanjutnya yaitu mengenai asesmen dalam kurikulum Merdeka. Nah, asesmen pada kurikulum Merdeka itu ada 3, yaitu asesmen diagnostis, asesmen formatif, kemudian ada asesmen sumatif. Nah, pada asesmen diagnostis ini ialah asesmen untuk melihat proses awal atau tahap awal pembelajaran dari seorang siswa di dalam kelas. Kemudian masuk pada asesmen formatif itu ialah asesmen untuk membantu dan memperbaiki jikalau siswa ini membuat kesalahan pada proses pembelajaran. Masuk pada asesmen sumatif atau asesmen tahap akhir atau asesmen untuk melihat capaian hasil nilai dari hasil pembelajaran peserta didik. Nah, pada kurikulum Merdeka itu memberikan fleksibilitas mengenai pengaturan alokasi waktu. Nah, setiap sekolah ini diberikan kebebasan dalam menentukan alokasi waktu pada proses pembelajaran. Mereka dapat menciptakan alokasi waktu proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan. Capaian pembelajaran itu ialah kompetensi inti yang harus dicapai siswa dalam fase belajar bukan per kelas. Nah,
Pada capaian pembelajaran ini juga mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran ini terbagi dalam 6 fase. Ada fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2 SD, kemudian fase B itu kelas 3 dan kelas 4 SD, kemudian fase C itu kelas 5 dan kelas 6, kemudian fase D itu kelas SMP, kemudian fase E itu kelas SMA, kemudian fase F itu kelas 11 dan 12 SMA. Masuk pada pertemuan selanjutnya itu tugas yaitu pada tugas awal itu kita diminta untuk menelaah modul ajar yang sudah ada, di mana modul ajar itu diambil dari guru guru setiap jenjang yang dipilihkan oleh dosen, yaitu ada di sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian kita disuruh mempresentasikan dari modul ajar yang sudah ditelaah. Kemudian pada tugas kedua kita diminta untuk membuat modul ajar yang dibuat oleh diri kita sendiri. Nah, tugasnya itu berkelompok. Kemudian kita disuruh membuat modul ajar, kemudian bahan ajar dijelaskan dan dipresentasikan. Dari resum atau ringkasan materi mengenai kurikulum Merdeka yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.